Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma pertama-tama dan utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa telah melimpahkan berbagai macam limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, baik nikmat lahiriah maupun batiniah, nikmat umur panjang, alhamdulillah, nikmat iman Islam, alhamdulillah, nikmat sehat walafiat, alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin besar polusi dunia yang telah menuntun membimbing umat manusia dari alam jahiliyah kekufuran sampai kepada alam yang penuh dengan nur ilahi ini. Mudah-mudahan salawat dan salam pun senantiasa dicurahkan, dilimpahkan kepada para sahabat, ahli bait dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah, insyaallah termasuk kita semua yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Al-mukaramun ulama al-kiram, wabil khusus sahibul bait, sahibul hajat, sahibul fadilah, sahibul sa'adah, Kiai Muhammad Sopri beserta keluarga dan segenap keluarga besar pada pesantren Al-Muhajirin. Yang saya hormati para alim ulama, para asatid, para imam masjid, tokoh masyarakat, tokoh agama. Yang saya hormati para pejabat pemerintah baik sipil maupun militer. Dan terhormat pengurus Majelis Ulama Kabupaten Belu yang kami hormati, sahabat Ketua DPC NU Kabupaten Belu dan rotisnya dan segenap jajaran PCNU Kabupaten Belu. Singkat kata, hadirin sekalian yang tidak kami lupakan, Al-Mukarram Kiai Ahmad Haris, rombongan dari Kupang, Habib Syekh Ajufri, rombongan kami dari Kupang. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemuan kita di malam ini merupakan bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Sa'atul yudilluhumullahu yawma la ilaha illa dilluh." Nanti di alam mahsyar ada 7 kelompok manusia, 7 kelompok manusia yang akan mendapat naungan Allah, di mana pada saat itu tidak ada lagi naungan Allah, tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Jangankan pohon untuk bernaung, rumput pun tidak ada. Yang akan mendapat naungan di situ hanya 7 golongan. Di antaranya rajulani tahabbani fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 kelompok manusia yang berkumpul dan berpisah dalam cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lingkungan kita ini termasuk dalam 7 kelompok itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini meningkatkan kualitas akhlak santri yang hakiki sebagai penerus perjuangan agama. Perlu kami jelaskan dulu tentang santri berkaitan dengan ayat tadi surat At-Taubah, kalau tidak salah 122. Asbabul ayat ini sebagian meriwayatkan pada saat itu Allah memberikan ancaman bagi orang-orang yang tidak berperang jihad di jalan Allah. Sementara sisi lain ada sekelompok orang yang mengajarkan ilmu agama di padang pasir. Dan di situ ada orang-orang munafik yang semacam sentimen kepada santri, kepada kiai yang lebih mengajarkan agama dengan ancaman kata-kata yang tidak senang. Maka turunlah ayat ini. Satu sisi, dalam historis konteks catatan sejarah lain dijelaskan asbabun nuzul ayat ini. Pada saat itu banyak orang-orang yang terpikat dengan pahala mati syahid. Maklum hadirin sekalian, orang yang mati syahid ini yadkhuluna jannah bila hisabin. Mereka masuk surga tanpa hisab. Dan mereka itu tidak mati ketika mati syahid, tapi walaupun yurjabal ahya'u jakul, mereka hidup dan dikasih rezeki. Dan paling yang asik lagi, ibu-ibu tahu nggak? Bapak-bapak yang mati syahid itu disiapkan bidadari di akhirat. Jadi jangan marah-marah bapak-bapak, nggak ada apa-apanya di akhirat, cantik-cantik. Orang-orang yang mati syahid itu disiapkan bidadari, baheno. Gitar-gitar pencukup. Nah itu khusus yang mati syahid. Tapi ironisnya ayat ini melarang kepada santri tidak pergi perang. Terjemah bebasnya wallahu a'lam bishawab. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak layak, tidak pantas, tidak patut semua orang-orang mukmin pergi ke medan perang. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Hendaklah ada di antara mereka segelintir orang yang dia orang Kupang bilang dulu panta. Untuk apa dulu panta? Liyatafaqahu fid din, untuk mempelajari mendalami ilmu agama. Ingat santri-santri, ini ayat bukan liyata'allamu fid, tapi liyatafaqahu fid. Kullu faqih alim wa laysa kullu alim faqih. Setiap faqih itu otomatis alim, tapi tidak setiap alim itu faqih. Seperti begini contoh, pengurus Majelis Ulama Indonesia. Dia belum tentu ulama, hanya pengurus saja. Tapi kalau ulama otomatis ulama, itu baiknya begitu. Jadi kita ini santri-santri di sini ini dibentuk di sini untuk yatafaqahu untuk mendalami ilmu agama. Itu sudah bagian kefahaman tadi. Saya buat ini baca apa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah. Asma Allah ada 4.000 menurut versi aplikasi. Aku minha la ya'lamu illallah. 1.000 nama tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wa alfu minha la ya'rifu illa malaikat. 1.000 nama lagi tidak ada yang tahu kecuali para malaikat. Berapa? 2.000 ya. Wa alfu minha fi rahim mahfuz.
Yang 1000 lagi loh, maaf, berapa? 3000 ya? Tinggal 1000. Yang 300 itu dalam kitab Yahud, 300 lagi dalam kitab Injil, 300 lagi dalam kitab Yahud. Berapa? 3.900. Sekarang tinggal asma Allah yang 100. Kisah Watiskin atau Hirun yang 99 itu Rohir yang disebut oleh kita Asmaul Hus. Nah, berapa? 3.999. Yang satu lagi ini disebut Ismul Aqdam. Layak lipuhui dan ambiya wa mursalin. Tidak ada yang tahu itu Ismul Aqdam kecuali para nabi dan rasul. Jadi asma Allah semua berapa itu Bapak? 4.000. Jadi kalau ada yang bilang 99 jangan ribut. Iya aja, kan memang sampai situ pengetahuannya. Kalau orang pesantren itu bukan 99 tapi 4.000. Jadi jangan berkelahi. Memang pengetahuannya sampai di 99, tidak usah ribut. Nanti error, sama-sama error nanti. Jadi kalau ibu bapak ada paham-paham yang beda, jangan berkelahi. Ini di Kupang ibu bapak. Saya kasih ngaji subuh. Saya punya pengajian ada belasan. Tiap minggu rutin. Ada 20 lebih kalau dihitung sama yang tak ada bukan. Ini orang Wahabi ini. Saya baca kitab di sini, kitab ini, saya sengaja bawa. Saya bilang begini, Rokata min fajri, khairun min dunya. Dia langsung sabar. Qoblah fajri. Ente jangan ajar saya. Itu qoblah kan riwayatnya lain. Saya kan riwayat ini beda. Ente baru satu kita memang silat beda. Ya begitu. Jadi kalau dia menantang, dia baru baca hadis itu satu kitab, seberapa kitab itu. Kitab besok kita banyak-banyak itu baca itu banyak-banyak itu kalau bisa baca tapi soalnya maaf diam jangan banyak nanti error. Kita ini baru tahu satu hari saat main silat main karate baru gantung bisa makan hitam ini kan error. Kata bapak ya jadi 2 rakaat coba padar riwayat lain tidak pakai qoblah itu lebih baik daripada dunia dan saya di sini. Betul Bang? Betul Pak saya? Jangan bilang betul bakal uji coba ini. Buktinya semua masih kosong. Tapi kalau coba Ustaz Sobri bilang begini, kayak Sobri bilang, jamaah yang datang subuh saat pertama dikasih 2 juta. Saat kedua 1,5 juta. Saat ketiga 1 juta. Saat keempat 500, saat kelima seterusnya dapat 200. Pasti jam 2 semua di masjid. Saat pertama 2 juta nah. Tapi kalau misalnya ada itu 2 juta, 1 juta, ini masjid biasa saja. Soalnya mau komat baru isi orang. Berarti ibu bapak bohongin saya. Ternyata lebih cenderung jadi kesowi daripada jadi Allah. Masih terkecoh dengan dunia. Dunia Gorur wa anta magrur. Dunia ini tipu daya dan antum sebagai orang yang tertipu. Buktinya tadi kalau Allah bilang berakat lebih baik dari dunia seisinya, betul susah. Ajan masih santai, masih tunggu. Ibu. Ini awas hati-hati. Kita kadang-kadang lebih cenderung memilih suara hati istri daripada suara hati tukang ajan. Ini bahaya. Jadi kalau seajan cepat tinggalkan kasih mati TV. Jangan masih tunggu ini sering ini siapa yang cari, siapa yang kawin, siapa yang bisa. Tinggalkan itu suara hati istri. Langsung duduk, langsung sholat. Ini betul lebih cenderung cerita suara hati istri daripada suara hati ajan. Allah Akbar. Itu ya Bapak ya. Jadi kembali lagi tadi ayat tadi. Jadi tidak layak, tidak pantas semua orang mukmin itu pergi perang. Hendaklah di antara mereka ada yang yatafaqqahu fid-din, yang mempelajari mendalami ilmu agama. Supaya apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Supaya nanti mereka yang pulang dari perang tempur ada yang mengajarkan ilmu agama. Ibu bapak, namanya Al-Quran ini dia berlaku universal sepanjang masa, sepanjang zaman. Baik dalam kacau, damai, perang atau apapun, dia mau perang Rusia sampai ke sini tetap saya itu Al-Quran berfungsi. Pernah ada roba. Kalau keadaan damai bagaimana penafsiran ayat? Nah ini bapak mulai belajar ini.
begini, penafsir begini, walau besar. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak layak, tidak pantas semua orang itu pergi kuliah. Jadi insinyur, sarjana hukum, sarjana sosial, politik, budaya, teknokrat, ahli mesin. Jangan semua jadi itu. Walau lana para min kulli firqatin minhum ta'ifatan yatafaqahu. Hendaklah di antara mereka itu ada yang mempelajari agama di pesantren Al-Muhajirin. Jangan semua berbondong-bondong dari sarjana hukum, esos, apalagi macam-macam tiga-tiga lah. Hendaklah ada di antara anak-anak kita yang mempelajari ilmu agama. Jadi kalau kita punya anak 5, ibu bapak, di antara 5 harus ada yang pesantren. Jangan semua duniawi. Itu error namanya. Error. Syukur-syukur semua pesantren dulu. Nanti urusan dia nasib dari jenderal, dari kooperatif itu urusan nasib. Yang penting bersama-sama ikhtiar anak-anak kita mengaji. Jangan sampai kita kena ancaman Nabi SAW. Allahu yaqbidu kulla alim bid dunya wal jahil bil akhirah. Allah murka, Allah enak, Allah benci, Allah sebel dengan ente-ente. Dia lebih tahu ilmu dunianya, S2, S3, tapi jahilun bil akhirat, tidak tahu tentang akhirat. Wudu saya belum tahu. Salat wudu belum tahu. Padu wudu belum tahu. Batal wudu belum tahu. Padahal S3 asli. Belum tahu batal wudu. Ini saya bukan kadang-kadang, ini realita ini. Jadi pas ada kunjungan safari bulan Ramadan, isi saya beda mobil, saya mobil lain sama isi kayak orang, seseorang petinggi organisasi Islam tidak provinsi NTT. Belum lagi saya bilang ini, kan, bisa orang Sunda yang ngomongnya kan, tadi ibu ini bilang dia sebatal wudu, saya tanya kenapa batal makan. Terus suaminya bilang apa? Iya, berarti sama-sama bahlul. Padahal ormas Islam nomor 1 di NTT, belum tahu batal wudu, ya sudah pakai bahlul. Bayangkan kan, belum tahu batal wudu. Jika ingin put dia semuanya bisa dikasih. Karena orang khutbah itu dia harus tahu syarat khutbah ada berapa, rukun khutbah ada berapa. Nah ente mau jadi khutbah sudah tahu batal wudu, hanya bisa. Di antara syarat khutbah itu atau hal anil hadasain, bersih dari dua hadas. Dia otomatis harus tahu cara mandi junub, dia harus tahu cara wudu, dia harus tahu batal wudu, dia harus tahu fardhu wudu. Belum syarat-syarat yang lain lagi. Belum rukun khutbah lagi. Baru khutbah ini baru balik toko buku baca 1-2 hadis ayatnya khutbah. Oh ini yang bikin error di jemaah ini. Mengaji dulu di Al-Muhajirin di sini ngaji dulu, ngaji. Nanti kapan kalau bisa ngaji nanti orang panggil sama kiri kanan nanti insya Allah. Dia takut itu otomatis. Kalau usaha angkat bila Allah yang angkat beres. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman plus berilmu di atas orang beriman tanpa ilmu. Itu pasti. Jadi kalau santri sampai usah puji diri, biasa-biasa, saya tenang, kalau suatu orang pasti datang undangan. Kalau misalkan diri dari kita kalau usah. Kalau Allah yang angkat tidak ada yang kasih jatuh. Tapi kalau berangkat diri jatuh sakit sekali, Masya Allah, sakit sekali. Bagaimana ya Bapak? Sakit sekali, sakit. Sakitnya di sini nih. Saya punya tunggu mata sakit sekali gara-gara biasa ada obat sebelum makan. Jangan minum air dingin. Kemudian ketawa terlalu banyak tadi, artinya sakit. Nanti masih jelaskan itu nanti setelah akhir masih jelaskan nanti. Kenapa ketawa nanti kita ada ilmu khusus. Kita bahas ini dulu biar tuntas. Jadi kita cukup ini pesantren dengan ayat tadi. Ibu bapak, kasih ngaji anak-anak aja. Nanti urusan yang menjadi SA, SO, SG, SO itu urusan nanti. Menjadi kooperatif dan urusan nanti. Yang penting kita jangan percaya bahwa Allah akan angkat derajat orang yang berilmu. Derajat sini bisa derajat kehidupan, taraf ekonomi dan sebagainya. Ibu bapak saya pelajari analisa 2 anak sama-sama di pesantren.
lamanya sama sekian tahun. Begitu lama di pesantren, satu ini fokus ngajar alif-alifan. Soalnya tinggi-tinggi alif-alifan. Alif kata a, ba kata ba, ta kata ta, a kata, mim kata ma, ta kata ta, mim romamu, matamu. Pokoknya alif-alifan sah. Yang satu ini bisnis. Tapi apa yang terjadi ibu bapak? Ini yang ajar alif-alifan, dia sudah punya rumah 10 kali 17. Yang usaha ini mati tulang saya malah baru punya rumah. Itu bukti bahwa yang mengaji ini apa? Dikasih berkah. Ibu bapak tahu, saya ini SD ini Pondepui, tamat SD, langsung ke pondok di Bandung. Begitu menjelang tamat SD, saya ikut pendidikan PKS, Patroli Keamanan Sekolah. Dari Sebandung Raya itu sampai saya dapat juara 3, 1.240 orang. Saya ditawar dari polisi. Beasiswa datang bertujuh-tujuh di IAIN dulu, masih IAIN bukan UIN. Uninus, Universitas Nusantara punya NU. LPBA, sekolah yang pendapatan mataman, samping sosial itu digaji dulu. Kalau sekolah pagi 45.000, sekolah siang 100 lebih gaji. Tahun 80 besar itu waktu itu. Kedutaan ini kasih saya beasiswa karena dia belajar bukan kuliah di Salina, Jalan Tanggung di Jakarta. Saya tawar kasih dia langsung dia ajak ke kedutaan. Saya kira belum kasih duit, ternyata sudah beasiswa atau sering mau. Ada banyak beasiswa. Akabri pun saya ditawar oleh jenderal. Kamu berangkat setelah telepon Raja Dinas Siregar. Waktu itu Pangdam Siliwangi dari Dinas Siregar. Dalam hati kan kiai saya tiap malam Jumat kan yasinan sama Pangdam. Ada 8 beasiswa waktu itu yang saya dapat. Saya tolak semua. Saya lihat apa khusus mengajar di Wagang. Jadi tamat aliyah, saya tidak kuliah. Saya ngaji di Pondok Pesantren, makanya ini saya minta hapus. Ada SAP. Bilang hapus, itu penipuan itu, makanya saya hapus. Ada pakai chat itu. Saya tidak mau menipu masyarakat pakai tiket-tiket bodoh. Kayak zaman sekarang, orang ngaku kiai, orang pada pesantren ngaku kiai, sama saya orang ngaku sarjana, orang pada kuliah, orang mau kosong sultan balik mau pilih, mau kosong lu. Bangga-bangga tapi ini dipanggil kiai, nyek-nyek. Orang pada pesantren ngaku kiai, itu sama saya ngaku sarjana, orang pada kuliah itu. Dan saya lebih pede dipanggil pusat, daripada dipanggil SASU, SI, SO, SSSS. Sangat susah sekali. S3, S pertama sangat, S2 susah, S3 sekali. Berkah ibu bapak, berkah. Ini saya kasih gambaran supaya ibu bapak yakin. Ada gambar mudah kita tidak di malam. Saya kasih gambaran. Makanya kayak seperti undang saya suka kasih contoh yang pasti ke orang langsung. Ibu bapak tahu nggak? Saya nikah tahun 91. Modal dari dulu. Nikah 91. Tahun 2000 saya ke haji. Berapa tahun tuh? 9 tahun ya. Itu 9 tahun saya ke haji, punya uang ratusan juta, punya rumah. Mobil belum, saya bilang pulang haji belum beli mobil, saya nggak berani. HP pun nggak berani, saya ke haji, karena ini amanah. Tuntaskan haji baru HP, tapi bikin rumah dulu. Karena syarat haji itu harus punya rumah baru haji. Saya bikin rumah, tapi tidak tuntas semua. Yang penting hujan tidak kehujanan, panas tidak kepanasan. Dia punya bendera pun saya pakai tuntas itu, dapat haji juga. Karena Nabi punya rumah sampai pakai keranjang, sampai pakai kacang, betul itu Nabi. Dan bagi yang penting tidak kehujanan, tidak kepanasan. Dia berbagi dia pasang atap, pasang tembok, tidak hujan, tidak panas, dapat haji lunas. Jadi saya bilang begini, sama saya kan, ya sama saya bilang, kan dia tahu selama ini penganggur balas kakak. Dia yakin begitu tanda tangan di bank baru yakin ke haji. Nah, baru situ baru selesaikan rumah ke haji. Itu yang bapak tahu, semua orang itu potong sapi. Yang sambutan Kapolda, yang bikin tinggal begini Kapolres, kata atas angkat susu. Mereka dulu di biasa sampai, kata angkat susu tidak sini. Saya kan pengajian di beberapa angkatan, angkatan laut, angkatan. Teman-teman yang kolonel, lekol dan begini. Wah, Pak Kiai, kalau begitu kan misalnya udah lekol belum punya rumah. Nah, ini berkah, saya juga mengaji berkah.
Logika dan masalah. Saya masih ingat ibu bapak yang amplop saya waktu itu 5.000 satu orang semua meninggal. 5.000 logika bisa dihaji bagaimana 2 orang punya uang ratusan juta tidak masuk akal. Tapi Allah yang dikikun payakun jadi maka jadi. Ratusan juta waktu itu kalau dengan akumulasi sekarang dengan emas itu miliar itu emas dulu berapa puluh ribu sekarang jutaan miliar waktu itu. Oh kaya raya waktu itu yakin kaya kebetulan kaya. Jadi sebelum saya cerita ke ibu bapak 2014 saya ketemu seorang wanita. Istri saya bilang itu karena saya musik itu pacar bapak. Saya bilang sembarang aja mau pacar bapak dari mana. Bisa bilang dulu itu nona itu diawali sama kiai. Terus gimana? Saya kan belum tahu. Dia ditolak. Kenapa ditolak? Kan itu cewek bapaknya tanya. Itu ujang tunyong kalau bisa tukang. Itu nyong kerja apa? Dia masih mengaji. Nanti sini bapaknya nona itu nanti anak saya dikasih makan apa? Langsung ditolak. Saya ditolak. Oh begitu ya. Kayak saya ini kan cuma kasih orang. Begitu ditolak subuh-subuh cari perempuan. Dapat bawain perempuan ke pesantren. Saya kira mau ambil kendaraan pakai itu dan sini ada wanita di rumah kau datang ke rumah. Kalau wanita ke rumah kau datang ke rumah ada wanita. Begitu datang lihat ada wanita. Saya baku lihat dari rumah situ anak kata saya sini baku lihat aja. Begitu 5 menit saya dipanggil. Suka tidak? Dia ada tahu jawab suka hari. Ketemu hari Kamis pagi. Malam minggu akad nikah langsung. Tidak ada istilah dalam saya karena yang ada orang kosong mau biar pembandingan. Tapi awal sampai sekarang, ibu-ibu tahu nggak? Istri saya sekarang isu saya kawin lagi tapi tidak. Saya bilang kenapa 3 bukan 2? Dia bilang kalau 2 saya cemburu, kalau 3 nggak cemburu. Subhanallah. Cari yang begini di atas bosan ada. Itu ibu bapak ya, ini saya kasih gambaran bahwa orang yang mengaji itu Allah kasih kemudahan, kasih rezeki. Ibu-ibu tahu, tanya ke Haris Habib, bila sekolah di tempat saya pengajian itu tiap minggu saya makan panas tangan, yang mengaji. Tempat-tempat lain saya kasih makan. Saya nggak pernah ngemis bikin proposal untuk pengajian sampai sekarang misalnya tidak. Dari mana itu bang? Itu berkah ilmu. Berkah ilmu ibu bapak. Itu Nabi Sulaiman alaihissalam Huhiro bayna ilmu wa mulku. Nabi Sulaiman ditawarkan oleh Allah, pilih mau ilmu apa kerajaan. Nabi Sulaiman pilih ilmu, akhirnya Allah kasih ilmu, kasih kerajaan. Paham Bapak ya? Sama, saya juga begitu ditawar mahasiswa, tawar kerja, saya tolak. Kan saya pede, ini ayat saya pede ayat ini. Orang yang perang saja anggap kafir munafik. Tapi ketika santri tidak boleh perang, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti santri ini levelnya di atas sabilillah. Levelnya di atas sabilillah, di atas mati santri. Dan kita baca ini hadis so. Kita sengaja bawa kitab supaya kita sampai ke dalam karang Kita bukan penceramah, kita mau balik. Jadi ibu bapak tahu tidak penceramah dan balik. Kalau penceramah itu begini. Ahli ekonom, dia bicara miliarnya berdompet, isinya penangsa, benar itu. Arsitektur, gambar rumah miliar, tapi di rumah bebas. Itu penceramah begitu. Tapi kalau seorang mubalik, seorang kiai, dia bilang sholat berjamaah, dia berjamaah. Jangan dibilang kupang. Di Subali dari kupang atau dia masih di terminal. Itu cawang dia benar. Jadi kalau ada mubalik bilang mari kita ramaikan bulan Ramadan kita sholat berjamaah. Datang dia sana ada itu Ustaz Cawo itu. Seorang berjamaah sana. Kalau kiai sana boleh begitu. Ketika disuruh orang apa dia harus begitu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman. Kenapa engkau katakan sesuatu sedangkan engkau pun tidak melaksanakan sesuatu itu? Sungguh besar dosamu di sisi Allah. Engkau mengatakan sesuatu tapi engkau tidak melaksanakan sesuatu itu. Itu bukan salah itu. Jadi hati-hati ya. Waktu suruh orang sepanjang semua ngaji bu, tidak ada yang mengaji. Saya perintah ibu mengaji kan sepanjang ngaji dahulu.
yang dua sekali. Jadi begini Bapak, saya terang supaya tahu ini. Saya jelaskan. Jadi saya tahu kita tentang di anglu mau di anglu DPR gila-gila DPR. Dia tahu di gantungan memang. Itu lah peta dari laki-laki sampai sekarang dia belum punya rumah. Bayangkan kalau pasangnya ada. Dari dunia, ibu bapak, kalau potong tanam padi rumput jadi. Artinya kalau potong tanam akhirat dunia itu. Tapi kalau potong tanam rumput, tanam dunia akhirat sama jadi. Potong tanam rumput, tanam padi, kadang-kadang gagal panen. Nah, ada hama ujung dia gagal panen. Gagal panen. Jadi kita minta ibu bapak semua, tolong anak-anak masih ngaji pesantren. Insya Allah kalau ada berkah luar biasa. Jangan pikir biaya. Saya ini kan pernah membahas kata beberapa tahun, pernah ada usaha. Tapi begitu anak minta uang, tadi saya minta Ustaz Sobri, besok anak saya katanya mau pakai duit, anak ke ATM, ke uang, padahal pernah begini. Dia minta uang ada saluran, soalnya sana ada. Sudah 30 tahun rumah tangga nih, 31 tahun. 91 sekarang apa? Boleh dulu. Sudah 31 tahun rumah tangga ini penganggur kelas kakak, tapi penganggur yang sukses. Itu barokah apa? Barokah ilmu. Nah, Allah Akbar. Ibu-ibu, halo. Mulai ini malam kira-kira bisa bertahan anak-anak mengaji sini sampai tamat apa tidak kira-kira? Misalnya, yang belum kasih barang aja pesantren kasih masuk dong. Indunya mau kiamat, kesannya mangsa. Asadunas asrotan yaumal kiamati amkana hutolabul ilmi fidunya walam yadluhu. Sangat menyesal seseorang di hari kiamat nanti ketika dia punya peluang di dunia untuk cari ilmu tapi sering cari ilmu. Menyesal Allah kasih dia kesehatan, peluang untuk mencari ilmu, ada waktu apa tapi sering cari ilmu. Menyesal saya mati. Menyesal. Sekarang baru menyesal. Tapi ketika nanti dihisab tentang sholat, dia jadi wudhu, sana memenuhi syarat. Dia jadi punya wudhu di sekontot yang harus saya batal. Aduh, ini bahaya. Ibu bapak, kalau potong sholat Jumat, ibu bapak yang sini, kalau sholat Jumat, potong dulu menantuk, tak angkat ke pantat itu batal dulu. Ibu dulu dan jangan sih, kalau dulu itu sebatal. Pak lanjutkan Jumat selesai Jumat, kan sebatal dulu. Jadi kalau tidur, kemudian ada mata air kalau dari bibir, kalau wajib, imam kali. Itu najis itu, jangan pakai lapsin deh. Cuci muka ulang, karena ini sopan harus cuci sholat, karena sarung cuci sarung, baru sholat sah. Karena di antara sah sholat itu bersih dari najis, pakaian, badan dan tempat sholat. Ini bukan sholat, ini karena airnya sunat. Cuci ulang deh, Jumat sampai sah, sholat sampai sah. Paham Pak ya? Mengantuk, angkat pangkat sandi kisah, batal. Kecuali kalau potong tidur, pantat rapat dengan lantai itu sampai batal. Tapi kalau tak angkat sandi kisah batal. Kemudian batal wudhu berikutnya itu kalau kita bersentuhan rojulaini imraati kabiraini wali hijabi, dua laki-laki perempuan yang dewasa, duanya sudah balik tanpa hijab, tanpa penhalang, maka batal. Hati-hati ibu bapak, potong hidup bertetangga pada masyarakat ini kadang-kadang tetangga tua anak kecil yang sudah usia 10 tahun padahal sudah haid datang pegang tangan kita, Assalamualaikum Pak Haji, baru kasih potong tangan. Itu anak suhaib, anak subalik. Ketika kita pegang sentuh, kita punya wudhu batal. Hati-hati ini. Ini budaya ini. Anak tetangga yang suhaib, selama dengan kita bukan mau bersentuhan langsung, kalau paham batal wudhu. Jangan sholat dulu ulang. Ini sudah biasa di mana-mana ini. Makanya mengaji bapak ya, mengaji. Kita usah kehidupan ajar fikih biar bagus. Itu bapak ya. Bagaimana tadi? Waliyun jiru kaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum ya'lamun. Supaya nanti mereka yang pulang kuliah, pulang kantor, ada yang ajarkan ilmu agama. Itu Bapak Ibu, itu surat At-Taubah 122. Nanti pulang baca sendiri ulang lagi biar
lebih afdal. Jadi potong jangan alergi tentang mengaji. Dengan mengaji ini potong banyak rezeki. Ini banyak hadis-hadis Nabi tentang cari ilmu, Allah kasih bonus rezeki. Man sholla ma'al jama'ati wa jalasa fi halaqatil ilmi wa sami'a kalam ambil bi Allah yukmal atau Allah sifatul asya. Barang siapa yang sholat berjamaah, kemudian dia dengar ayat-ayat Allah, kemudian dia amalkan, atau aulam yumat atau belum amalkan, bisa saja belajar nasihat haji belum haji, atau dia belajar tentang puasa belum puasa, itu bukan kita belum. Allah kasih 6 bonus. Yang pertama apa? Hadis 10 halal, rezeki yang halal. Itu pasti. Orang yang mengaji pasti dapat rezeki yang halal. Pasti. Jadi kalau tamu datang, kayak kalau tamu, ini ada stok. Stok. Saya bilang pokok maka enak, pakai. Maka anggur, bahkan pil, bahkan apa. Supaya dong jangan boleh potong. Ini makan miskin kawannya. Potong mengaji. Jadi kita akan cari potong. Buah apel, buah pil, buah anggur, buah-buahan. Bisa suruh dia, kemarin suruh datang. Buah-buahan. Jadi orang jangan boleh dipotong. Pak, kalau uang banyak, ratusan juta, tapi makan saya sudah dibagi. Beli anggur, masih tunggu. Oh, bisa cukup, bayar utang banyak. Masih dibagi. Tapi kalau orang mengaji, Allah mudahkan dia rezeki. Dan orang yang mengaji itu rezeki cari dia, bukan dia cari rezeki. Itu ya Pak saya. Karena apa? Orang yang mengaji itu tawakal pada Allahnya tinggi. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah akan menjamin kecukupan. Cukup. Barang siapa yang bertakwa kepada selain Allah tidak akan cukup, walaupun dia orang miliar, tidak akan cukup. Yang ada pulang bukan pun pangkal. Coba ibu bapak tanya orang bang, itu yang utang miliar, orang miskin orang kaya yang utang miliar. Bangsa yang mungkin kasih miliar, yang utang miliar, dia tidak dengan apa, sana ada, sama begitu. Jadi yang utang miliar itu orang kaya, bukan orang miskin. Kenapa? Kau bisa orang kaya tapi utang miliar? Punya tawakal yang uang, tawakal yang proyek, nah. Coba tawakal kepada Allah, masuk Allah masih cukup. Siapapun tawakal kepada selain Allah, benar akan cukup. Contoh, Nabi Sulaiman pernah berdialog dengan semut. Nabi Sulaiman pun orang cerdas, bisa bicara dengan semut. Nabi Sulaiman bilang, ya Namlu, kami juga ke sana, berapa rezeki kita tahu? Semut bilang apa? 1 pedang atau 1 butir berapa? Dan artinya Nabi Sulaiman amirnya apa? Amin apa? Tahu lupa ya? Baca. Ada bangsa yang berubah. Ya, kita punya contoh nih. Jangan kalau dibaca Nabi Sulaiman itu pulang deh. Pas genap 1 tahun Nabi Sulaiman buka. Begitu lihat Nabi Sulaiman tanya kepada semua, semua kamu bilang 1 tahun kamu punya rezeki 1 haba, ini masih setengah ini. Apa jawab semua? Tadinya kami punya rezeki 1 haba itu karena kami tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kami tawakal kepada Anda, wahai Nabi Allah, kami takut Anda ingin lupa kami di tahun ini, maka kami sisakan yang setengah supaya makanya tahun berikutnya. Itu akibat daripada tawakal kepada Nabi, bukan kepada Allah. Soalnya cukup. Bayangkan saya, tawakal kepada Nabi dan kaya yang Nabi itu soalnya cukup. Jadi potong tawakal kepada siapapun, mau kepada Nabi, kepada manusia, potong lagi kurang. Itu bisa mau tanya bukan tawakal kepada Allah. Satu apa? Akhirnya isi orang kepada isi. Dan setawakal kepada Nabi, takut Nabi lupa kasih masuk dia punya haba lagi. Akhirnya makan saya dengan asumsi kalau Nabi Sulaiman lupa di tahun, dia makan yang saya tahun depan lagi. Nah itu tawakal. Saya pernah ini misalnya saya bapak supaya yang diikuti. Ada saya punya pembelian dan kami. Dan sudah pakai berangkat bisa kasih tiket untuk pulang. Nah biasanya ini tadi yang sudah dia yang kasih. Perjalanan bertahap tiket tambahan 1,1 sampai 2. Kemudian pagi kita mau pulang tanggal sekian dari pengajian. Dikirim 1 juta sahabat yang naik buat 5 juta lagi. Betul ini tawakal kepada manusia pun diberikan sekedar tiket pun ternyata itu pun 1 juta. Ketika di dua persen, jadi tawakal kepada manusia coba kemarin masih ada 150. Kita bayar lebih 1 juta sah. Karena tawakal kepada manusia jadi rugi apa juta itu. Itu yang
Padahal saya minta dia yang janji. Makanya yang coba-coba tawarkan kepada manusia, kau tak akan rugi dunia akhirat. Yang coba-coba tawarkan kepada manusia. Dia kata dari sini, misalnya dia sosial, gue bensin ini, kalau misalnya kok, misalnya tidak apa-apa. Berarti sosial kok bensin ini. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, selamat, itu sosial itu. Dan Nabi-Nabi dahulu ajarkan kepada umat-umatnya, la as'alukum alaihi min ajri, in ajriya illa ala rabbil alamin. Saya tidak minta upah dulu dari kalian semua, tapi upah dulu aku dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi-Nabi. Demikian pula kalau ada orang yang ulama, kiai, warasatul anbiya, pewaris nabi, saling boleh toma, saling boleh mengharapkan kembalian orang. Sampai sekarang Mulyamin alhamdulillah nyaris tidak buka amplop. Saya buka amplop, saya butuh. Beta dalam waktu tertentu beta sudah tanya dengan sekretaris, asisten ini amplop ini lamber. Jadi bisa dipakai ini amplop untuk objek Jumat atau lain. Beta kasih amplop. Makanya datang sini, beta bilang di buku ini apa? Niat cari ilmu, niat sholat berjamaah, niat silaturahmi. Kenapa beta cari ilmu? Karena beta baca. Beta baca, artinya beta belajar. Ikro. Allah perintahkan Nabi ikro. Nabi bisa suruh ikro. Masa mau masuk baca, masuk apa? Tidak bisa. Nabi yang ulul azmi bisa mengawalkan ikro. Baca. Belum sok apa? Baca. Makanya beta belajar mana-mana tahu kita soal sok apa menyenangkan. Beta baca, kemudian beta mau terserah. Memang berpikirin. Baca yang penting sih. Daripada masuk apa? Pengajian satu baca apa bilang? Esek-esek. Baca. Bersama kayak pejabat tinggi, pakai pengawal, kalau lokal. Makanya di Bapak, kalau itu beda ulama itu baru ini kan bakal itu ulama di SMA ya semua itu Indonesia harus dapat penjagaan dalam akhirat baik. Baru kayak di jadi Bapak ya. Jadi tidak karena yang mengkira yuk tadi arbatina kualitin dapat jannah. Digoreng akan hisabi wal adab. Ketika di akhirat nanti terlihat ada 4 kelompok manusia yang sekonyong-konyong langsung di pintu surga. Langsung di pintu surga. Digoreng akan hisabi wal adab. Tanpa dilihat dihisab ada. Orang lain dihisab dulu, diaudit dulu, di macam-macam ini sampai langsung di pintu surga. Luar biasa. Al-awwalu al-alimun alladzi amila bi ilmi. Yang pertama orang yang alim yang amalkan ilmunya. Dia bukan alim yang tahu, ini alim yang amalkan ilmu. Oleh yang tadi semua jamaah sampai itu tahu. Wasani yang kedua al-hajjul ladzi hajju bi ghairi amalin fasadi. Haji yang tidak melakukan pekerjaan yang fasad merusak hajiannya. Wasani itu yang ketiga as-syahid, orang yang mati syahid. Alladzi qutila fil maqatin, yang terbunuh dalam peperangan fisabilillah. Terbunuh dalam medan tempur. Walaupun yang keempat asyul lagi kita sama malam halalan orang fakohum fisabilillah ini dunia. Yang keempat yang tiba-tiba sekonyong-konyong di pintu surga tanpa hisab tanpa ajab ini orang dermawan kaya raya dia infakkan dari buah harta tanpa dia ikhlas yang kata lainnya ikhlas. Bayang ngaji ba'dhum itu bijana. Ini yang berkelompok ini satu sama lain saling situ. Saya beta dahulu, besok beta dahulu. Begitu kelihatan dong saling berebut masuk surga. Fayusilullahu ta'ala jabaruddin yahkuma bainahum. Allah putus Jibril untuk putuskan di antara mereka siapa yang layak masuk surga dulu. Jibril, lu pilih dong, lomba kalah itu, lomba rebut masuk surga dahulu. Lu pilih dong. Saya selalu awalan syahid. Pertama, Jibril tanya orang yang mati syahid itu. Waktu dahulu Jibril sudah begitu kepada orang mati syahid. Ma'aminta fidunya wa anta turidu tuhula jannata awalan. Apa amal yang telah engkau lakukan di dunia sehingga engkau ini masuk terlebih dahulu? Wayak dulu, begitu firman Allah ini dari Ta'ala. Saya terbunuh dalam peperangan untuk mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan cari nama, cari gelar, cari tanda jasa bukan, tapi untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala.
Saya dulu. Kita masih tanya lagi, saya bilang suci, bilang semua sampai tanya lagi. Miman sami katawa wasahid. Dari siapa engkau dengar pahala mati syahid? Saya dulu minat ulama, saya dengar dari ulama. Lantas sebelumnya apa? Ifat ada apa? Ratu Kodi malam mu'alimi. Tidak ada usapan satu, dia kurang ajar. Ratu Kodi malam mu'alimi, jangan engkau mendahului orang ajarkan engkau. Tunggu Ustaz Kesori dahulu saja baru duduk katanya. Ini biasa. Itu yang kurang ajar. Coba lupa sampai segitunya di akhirat masih berlaku kata kamu dengan kiai. Dulu apa yang sama ke sekolah umum dapat ijazah terbaik yang dulu, tapi masih tahu itu kurang ajar, boleh. Kita ini punya orang tua ada 3. Ini beda ini, tapi lupa. Orang tua kita di muka bumi ini ada 3. Satu alladzi waladaka yang ajarkan engkau, yang melahirkan engkau. Tokoh hamil tokoh keluar. Nah, 1. Kedua, alladzi jawajaka. Kedua yang ajarkan, yang menikahkan engkau, papa mantu, mama mantu itu orang tua. Orang tua ketiga alladzi alamaka, yang ajarkan engkau ilmu agama. Nah, di antara 3 orang tua ini mana yang paling tinggi? Mana siapa omong? Kalau omong awas, mari kita. Mana yang paling tinggi? Apa mama kau mertua aku yang kasih banyak mau kita dengar atau guru ngaji? Guru ngaji. Kenapa yang demikian? Kalau orang tua yang melahirkan kita ada dia menunjukkan dengan fikih tidak guru. Orang tua yang melahirkan kita ini keluar dari fikih suci kepada tempat dosa. Tapi kalau guru ngaji dari kita yang punya dosa, alam bodoh, alam tidak tahu kepada alam yang tahu dan alam fikih itu kelebihannya guru. Makanya saya anak di pondok, kalau saya datang, dia ada disuruh, saya berani ngomong, diam aja, tunggu saya disuruh baru saya ngomong. Karena apa? Kiai punya jasa sampai anak kita sholatnya bagus. Ibu bapak tahu nggak? 1 kali tinggalkan sholat sama dengan tidak bisa diganti dengan 70 kali haji. Ibu bapak tahu. Betapa hebatnya guru agama kita, ajarkan kita salat wudu, fardhu wudu, wakal wudu, salat sholat, rukun sholat, dan seterusnya. Sehingga anak kita ini sholat betul dan sahih. Karena kalau anak kita sholat walaupun tidak betul, tetap tidak bisa diganti dengan 70 kali naik haji. Haji sekarang lebih menjikan. Tapi ongkos syukuran, potong kambing, baca doa di sini di Surabaya, di Sebolio, bolak-balik 5 juta lah. Jadi 40 juta. 40 kali 7 berapa? Ayo, 2,8 M. 2,8 M itu soalnya bisa ganti 1 kali sholat, saya bisa. Nah, kalau 5 waktu kali suruh. Berapa M kali suruh? Itu dolar, berapa itu? Pak, ayo, itu dolar. 2,8 M kali 5 waktu. Itu. Hah? Hah? Yang error. 14 M. 14 M itu hanya bisa ganti sholat 5 hari sekali malam. Bayangkan berapa jasanya kiai kita, guru kita, ajarkan kita sampai bisa menutup kekurangan kita yang 14 M per hari. Masa ibu bapak ketemu kiai yang 1 bulan 1 kali kasih amplop 500 apa? Astagfirullahaladzim. Itu pun kalau mau kasih kosongnya dari WhatsApp. Tapi kiai itu saya berharap ya aku. Itu saya memang amplop 500 bisa. Ibu bapak kasih mengaji soal alhamdulillah. Saya bilang anak-anak ngaji itu kan sudah kosong yang pikir. Ibu haja yang bisa makan saya bisa. Kita meras banyak kamar ini. Pohon-pohon banyak, buah-buahan banyak ini. Itu sini-sini mengaji. Makanya bosan mengaji bapak supaya dari kita jadi potong. Potong soalnya punya sawah tapi baras banyak. Soalnya tanam anggur tapi buah anggur ada, buah pir ada. Itu baru karena itu bapak ya. Jadi mulai sekarang supaya ilmu kita ini berkah, jangan lupa kita hormati guru. Banyak teman saya yang hafal Alfiyah, hafal Quran, tapi dari temojek, bukan kita mau jadi itu hina, tapi tidak level. Mulia kan tapi tidak level. Bukan
Termasuk halal katanya. Sementara ada orang yang ngaji di biasa, tapi berhikmat dengan kiai, dia hikmah, bantu kiai, punya kebutuhan apa dia kerja. Alhamdulillah ngaji biasa berapa, tapi undangan dia kaya ada. Kalau kaya ini, bahkan lebih kaya daripada orang yang hafal Al-Alfiyah, hafal hadis, hafal ayat. Karena dia masih hebatnya. Dia nggak bisa hafal hadis, dia pintar, tidak ada jasa guru di situ. Itu kamu harus hebat dari ilmu. Kalau hubungan kita dengan guru itu tetap sampai akhirat, intinya tadi itu orang masuk surga aja terhalang surga sebelum gurunya masuk surga. Ibu bapak, saya tamatkan gini, saya tunggu Kristen. Tapi sampai sekarang baru ketemu ibu guru, saya turun mobil, saya salam. Selamat siang ibu guru, selamat siang pak guru. Saya salam. Sampai apa kata guru? Kamu beliau rendah hati kalau sudah PR, ketemu potong hormat terus. Itu kata guru. Karena saya tidak itu hadis itu. La yaskulillah, ma la yaskulinas. Ini akhlak ini. Tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah jika tidak berterima kasih kepada manusia. Ini nas, bukan la yaskulillah, ma yaskulil muslimin atau tapi nas. Siapapun dia sepanjang dia punya jasa kepada kita, kita harus berterima kasih. Ini kode etik. Kode etik. Dia Islam tidak Islam, agama apapun bahkan tidak beragama, kita harus berterima kasih. Dengan berbagai macam cara, minimal dengan sopan santun. Ya syukur-syukur kalau punya lagi, saya kalau punya guru non muslim, hari-hari itu saya kirim kue kirim, buah-buah saya kirim. Sampai sekarang dengan Allah, Pak. Sampai sekarang. Kalau dia bukan muslim, saya ingat hadis ini. Saya syukurillah, maksudnya tidak termasuk syukur pada Allah, dia berterima kasih kepada manusia. Jadi bukan dari syukur muslimin saja. Berterima kepada muslim atau tapi nas, iman tidak iman, Islam tidak Islam, agama apapun kita harus berterima kasih. Paham apa ya? Pakai ini hadis, pakai itu. Kita akan dimuliakan. Ibu bapak tahu, kalau saya sakit itu, Cina-Cina datang ke saya upload. Kalau jutaan kalau bisa itu. Jutaan. Saya sakit mereka, saya sampai kalau belanja, kok saya malu, saya punya tukang parkir. Tangan. Kalau beli ini contoh. Beli jaga, parkir, beli jaga. Beli kan jaga parkir, tukang parkir. Dia datang, sudah tahu. Dia kasih lagi ini, pegang di luar parkir. Begitu, kalau kita masuk kok gratis nah, minimal diskon, itu bisa malu. Itu hebat, malu. Kita sampai dan dapat bawa uang, tak baru membawa pasien. Karena kita pakai itu ayat-ayat itu di Quran juga begini, Pak. Kalau baca Nusantara satu zaman, sudah lebih kurang. Coba kamu naik lagi. Apa? Wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atu zakat. Ini apa kenapa? Ini ayat yang bukan satu cukup waktu ini. Wa qulu lin nasi husna. Bertutur kata yang baik kepada manusia. Ini ayat ini bilang wa qulu lin nasi, bukan wa qulu lil muslimin. Bukan wa qulu lil muslimin saja, bukan kepada Islam atau mukmin saja, tapi nas. Dengan iman tidak iman, Islam tidak Islam, kita harus bertutur kata yang santun. Baru Allah tempatkan wa aqimus shalah wa atu zakat. Tegakkan sholat dan tunaikan zakat. Jadi zakat dan sholat itu lebih penting, yang penting akhlak Allah. Akhlak ini di atas ilmu. Waktu hafal 30 juz, hafal hadis riwayat, hafal akhlak pokok harus dipakai. Saya pakai, dan saya jumpa di depan dari itu ke sana begini. Depan kemudian. Akhlak Allah. Dan ini Ibu Bapak, ini Allah bilang inas, bukan ilmu ini inas. Jadi kita wajib berkata yang samping kepada manusia. Jadi kalau ibu bapak hidup bertetangga bermasyarakat sama tetangga non muslim, ibu bapak berkatanya santun, sopan, tegur sapa, itu bagian daripada penegakan syariat Islam. Karena itu perintah ajaran Allah dan Al-Quran. Paham, Pak? Jadi kalau kita sopan sama orang, bapak, itu bagian daripada dakwah yang real. Kalau ngomong di sini diminum itu teori. Tapi ketika sopan dengan tetangga, itu dakwah yang real. Dan itu pahala, dan itu jihad. Karena banyak mengamalkan ajaran Islam, ajaran Al-Quran. Jangan salah, jangan anggap ibadah di masjid sah. Potong sopan dengan orang, jual belinya santun, jujur, itu adalah penegakan syariat Islam. Tambah ya, sopan. Potong gaul di lahir alam, Allah akan tunjukkan hati orang kepada kita. Mereka akan senang pada kita. Kita tadi nanti nasihat kasih. Kalau bagus dengan ada hukum saudara sama ada siapa. Tuhan itu bersapa sah.
Aksian bos. Masuk ikut tahu. Ayo kita tapi masalah kami terakhir tak awal lagi. Kita membeli suruh kami mau. Waktu nasi husna bertutur kata yang baik kepada manusia. Ini kan akhlak yang hakiki. Ingat santri, berakhlak kepada siapa saja. Muslim non-muslim kita harus akhlak bagus. Karena zaman dahulu kala itu orang jadi mu'alaf masuk Islam karena akhlak Nabi dan akhlak sahabat. Bukan pidato, khutbah di mimbar, meja semacam itu. Tapi akhlak Nabi yang bagus, orang jadi mu'alaf masuk Islam. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi pendakwah yang sejati, ikutilah syariat Islam, ikutilah akhlak Nabi. Jadi kalau sahabat-sahabat tanya dengan isi Nabi, bagaimana sifat kelakuan Nabi? Apa jawabnya? Karena ulul Quran, akhlak Nabi adalah Quran. Jika Bapak mau cari tahu akhlak Nabi di Quran, di antara Quran itu apa? Wa'afina alinas. Nabi itu memaafkan manusia. Ingat nas ini, bukan wa'afina alil muslimin saja. Bukan wa'afina mu'min hanya memaafkan orang Islam atau tapi nas. Iman Islam tidak Islam, iman tidak iman, agama apapun sudah dimaafkan. Ambil contoh, ini sepopuler yang hadis ini. Ketika suatu ketika Nabi sholat subuh habis sampai tanya, kamu yang dia di situ di mana? Ada sahabat yang Rasul dia sakit, orang bukan lepas Nabi juga ini. Nabi pulang langsung menghadapi beliau. Ada indak saya itu, tanya kalau bahasa akan bodoh, ada makanan untuk mama, ada makanan untuk mama. Mama tanya, untuk siapa? Utusan, ngapain kasih dia? Tukang melempar, tukang meludah. Apa jawab Nabi? Nilai kemuliaan manusia itu ada pada manfaat. Mereka diberikan wayunas ampaun nas. Jadi bukan karena banyak uang atau jabatan. Uang, jabatan saling manfaat percuma. Artinya bawa makanan itu dibawa ke rumah. Dapat pintu. Ya siapa? Ini sudah ini semakin mendekat begini, dia tambah takut. Nabi ternyata datang mau bukan pukul, Nabi pegang berusaha. Dan berusaha sakit apa? Dia saya jawab sakit ini. Tapi corona kok. Omikron bukan kok. Soalnya itu belum ada corona. Nabi disitu doakan. Nabi doakan sampai sembuh dan Nabi kasih makan. Jadi ini dalil kalau tetangga kita non muslim kita bersebuah makanan boleh, kita doakan pun boleh. Soalnya haram, makan bagus. Itu bapak baca Quran soal anak syifa oleh nas, madu itu penyembuh bagi manusia. Allah saja kasih peluang kesembuhan bagi orang tidak beriman pada Allah sembuh. Masa kita mau sembuh bagaimana? Jadi kalau orang pasal bom itu saya baca itu ayat tanah hal itu, saya baca ini hadis. Error, ya, error. Masa orang di negara itu pasal bom, bukan error. Ibu bapak, nanti kalau ada lihat bangsa jaga gereja, bukan jaga gereja, tapi dia jaga itu ayat. Jangan sampai kasih apa ayat mana? Takut didukung, jadi bagimu agamamu, bagi kamu. Allah sudah meletakkan perbedaan agama. Jadi jangan coba-coba untuk masuk orang suka agama. Itu akidah dari error, dan boleh. Boleh kita dakwah orang dengan perilaku akhlak yang bagus. Karena itu akhlak yang bagus, itu dakwah yang lain. Paham apa ya? Jadi kalau ada orang jaga gereja, jaga bulan, bersebang dewasa, pulang dari lupa apa kok, bangsa itu. Itu bangsa itu mengamankan ayat tadi itu laku didukung waliyatin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi Allah sudah meletakkan perbedaan. Jangan sampai ada satu kasih maka gereja disebutkan. Makanya bangsa perlu jaga gereja, jaga pura dan tempat-tempat yang strategis. Jangan sampai diberi-fitnah, diberi-kursi. Apa-apanya? Kalau dia nggak terima, dia coba dulu undang baik. Nanti undang ya. Itu saya, 1 jam. Saya mulai jam apa tadi? Baru kan? Yang saya ada penelitian dari besok ini subuh di sore, kemudian besoknya lagi sore, kemudian di SI. Nah ini Bapak. Syarikat Islam yang setelah itu dari pencerahan.
Belajar rutin lagi. Kalau NU tausiah dengan itu jaga kandang murahan itu. Mubalik yang hebat itu dia jago di luar kandang. Di luar organisasi NU, dia Muhammadiyah, bahkan bisa ngomong sama muslim. Nah, itu dia mubalik sejati. Bukan jago kandang, hanya berlaku di kalangan Jawa saya bilang dia. Sebuah yang guna saya itu jago kandang itu saya pakai. Bisa rahmatan itu rahmatan di Jawa sama. Nah, kita tidak kami. Jadi bagi PSI undang saya ibu bapak menghadiri mulai alim ulama di Jakarta. Dalam sore Kiai Ahyar. Boleh sampai dulu. Kiai saya ini apa beliau? Monggo jika berkenan menghadiri mulai alim ulama PSI, semoga menambah rahmat, manfaat dan masalah. Ini jauh beliau subhanallah. Jadi saya lihat beliau ini yang tadi itu wajibnas amal setengah empat para manusia. Jadi masalah dari rahmat. Rahmat itu apa rahmat? Tadi ada baca kita kuning rahmatan. Rahmatan lil alamin. Apa itu alam? Alam itu kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah namanya alam. Aras, langit, bulan, bintang, matahari, planet, Jupiter, Mars, Saturnus, apa galaksi, bulan, bintang, manusia, jin, tuyul, kalau ada bayul, kalau ada malaikat, benda parat, benda jahat, itu semua alam. Jadi rahmat. Nah kalau semua jadi rahmat, kalau begitu itu ta'i, itu ketombe jadi rahmat. Jadi rahmat itu ketombe. Siapa yang berapa bayaran, berapa banyak orang kayanya jadi ketombe karena ikan sampah. Betul kan? Adik-adik desa kaya raya gara-gara kalau ketombe ini, coba kalau saya ketombe saya laku itu sampah. Jadi ketombe ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan salah gunakan itu rahmat. Itu bawa katiak, ibu katiak bawa itu rahmat juga itu. Dengan bawa katiak maka dia dolan aku. Kalau dengan bawa katiak saya laku dia dolan dulu tiga sama miskin dong. Jadi kau untuk kaya gara-gara katiak kau, paham betul? Kau kaya gara-gara kamu ada ketombe. Usaha yang sendiri sertai bisa. Jadi ketombe itu bagian daripada alam dan ketombe itu menjadi bagian daripada rahmat. Jadi kalau mana jadi dulu bagian baik. Makanya mengaji ke sana pesantren supaya bisa menganalisa sesuatu tanpa bergulung. Allah kasih ini mau atau tidak nanti insya Allah. Tapi jelas kalau mengaji harus pakai mulut, jadi boleh sampai. Ibu-ibu yang terpakai ini itu, coba ibu-ibu baca cari definisi ulama. Dan tulis ulama itu begini, ulama adalah seseorang yang begini. Kalau sakit mulia yang bilang ulama itu adalah jamaah dari kata alim, alim ayah, kamu ilmu, bahwa alim disimpai. Jadi jamanya alim ulama itu artinya orang-orang yang berilmu bukan seseorang itu tunggal, salah itu error, itu hidup error. Itu bukan ilmu yang bukan sama-sama bukan hidup tentang error. Ada beberapa yang kasih keterangan Tuhan Nabi sekarang, itu saya kapal sudah bergabung di jalan kosong. Tadi yang bisa, yang sebenarnya kita ya, sudah berjalan sudah. Bapak siap-siap malam tapi besok pengajian dia sekiranya. Soalnya sama yang kita bisa wakil yang lain, bisa Ajis atau bisa beliau. Tapi ini orang sih minta beta tanya kenapa undang beta? Kan banyak, betul kan kalau banyak itu banyak yang suami Pak Kiai. Waktu semua itu pengajian berlakukan ini, pengajian yang ini tiap kali itu bisa di jalan deh. Kalau itu sebab tahun-tahun jalan, kapan mulai? Jadi bapaknya, jadi kita doakan mudah-mudahan NU ini bagian daripada rahmat Allah. Kemudian Islam Nusantara itu tadi diartikan di Nusantara artinya Islam di Nusantara. Bukan ajaran Rasulullah, bukan Islam Nusantara artinya di Nusantara, Islam di Nusantara. KDR ada min irawaan Arab. Dari Arab. Di Indonesia. Jadi Nusantara ini di Nusantara, negara Nusantara, bukan ajaran Nusantara juga. Itu saya bapaknya. Kalau bicara panjang dari panjang betul rasa seperti yang dia begini. Boleh masa panjang yang sebenarnya sama. Kita kemarin waktu saat Yaitu bertanya, undang beta berbicara berapa lama? Setelah beta, kalau sengaja bisa mengatur ini. Beta bukan pengajian, hari sampai setengah jam, seberapa jam.
Kebalikan tausiah panjang. Dan ciri-ciri namanya kiai itu omong 1 jam orang sampai bosan. Rasa orang tadi, berdasar. Ini agak asik, agak asik. Agak asik tadi kalau asik. Kalau asik itu lah beliau ini asik. Tapi karena agak asik kalau asik begitu. Ibu Bapak kita doa dulu. Tapi bukan doa acara ini doa pengajian. Nanti ada 200 lagi beliau nanti. Kita doa dulu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang berkah kita rajin mengaji, Allah mudahkan kita punya rezeki. Yang punya hutang segera terbayar hutang-hutangnya. Yang punya tagihan hutang mudah-mudahan cepat tertagih hutangnya. Yang punya masalah mudah-mudahan Allah tidak Allah solusi berkah. Yang lagi sakit baik sakit lain maupun mati mudah-mudahan segera sembuh dan beribadah sebagaimana biasa. Kita doakan bulan mudah-mudahan pemimpin bangsa dan negara ini dari RT 1 sampai RT 1 diberikan oleh Allah kasih sayang dalam hati sanubarinya sehingga mereka memimpin rakyat ini dengan kasih sayang dengan emosi dan amalan. Kita doakan bulan mudah-mudahan negara kesatuan kita ini Republik Indonesia mendapat naungan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dibuka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi untuk masyarakat. Jangan sampai negara ini negara ekspor terbesar minyak sawit tapi paling sulit minyak sawit dunia ini kan tidak barokah. Kita doakan pula mudah-mudahan penyakit COVID, Corona dan sebagainya segera dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak bisa ibadah baik ibadah umroh dan haji dan ibadah lain yang berpuasa. Al-Fatihah. Ya karena mudah ya karena saya bisa bersama saudara dan Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma ighfir lana li walidayna wa lahum kama rabbana ya nasira wa li zawjatina muslimat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ilahana 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 rasmani wa rasmana wa nakfir. Allahumma rizqna tawbatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma rizqna ladzatan bila wajhikal karim wa syarra ila bikal hikmah. Allahumma barik lana fil mati wa fi ma'al maut. Allahumma ya rahmana dunya wal akhirah la ilaha illa anta hajatana fid dunya wal akhirah. Allahumma tawil umrana wa samsana wa samsana. Allahumma abdil halana ila asani ahwali wa anta ya rahmana yasna ila dinas li ahli ilmi rabbina. Allahumma akrimna birizqi halali min haitsu la nahtasib wa alif qulubal alamin. Allahumma sakhirna jami'an baqa wa rizqaka. Allahumma inna nas'aluka an-nafi'a wa amalan maqbulan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa jannatan fil ilmi wa rahmatan fil rizqi wa tawbatan nasuhan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hafidh alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwali wal hisab wa rahmatika ya arhamar rahimin ya ajral amin. Allahumma rahmat Muhammad. Allahumma fir umat Muhammad. Allahumma syi umat Muhammad. Allahumma barik an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rahmat Muhammad. Allahumma fir umat Muhammad. Allahumma syi umat Muhammad. Allahumma barik an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham umat Muhammad. Allahumma fir umat Muhammad. Allahumma syi umat Muhammad. Allahumma barik an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata wa al-Fatihah. Ya jemaah ya. Kalau yang betul itu dari datangnya Allah dan Rasul, kalau salah itu pribadi kami sebagai manusia biasa. Sekian burung yang perlu saya lewati. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dari atasan. Yang diselamatkan, yang disepakati, yang disepakati, yang disepakati, Iya karena menyiapkan sekali masyarakat mustahil lagi dengan ta'alim maupun biadain wal-dhalin amin al-alamin dari yang dipercaya buruk dalam insan saja Allah sami'an basira inna Allah tidak rasa rukun fayakun
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma كنا المسلمين من سواد السادة ومن الجهد ومن عذاب رحمته ومن الذنوب والمغفرة ومن الإحسان ومن الدين إلى الشقة ومن السخط إلى الرضا ومن القبل إلى العبادة ومن الفتنة إلى السنة ومن الجور إلى الأمن. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا والدنيا بالتقوى والتقوى بالأمان والأمان بالتوفيق ولجميع ذلك التوفيق إلى رضا والمجد إلى جنة المسكون ذلك من نبي المشكرين. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Haus, ya Haus, ya Akram, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Jalal. Allahumma awlika wa sabika wa barkan wa wasan malik wa tawilan amalan bil iman wal yaqin wa mudasamatan bil haqqi wa dini wa islam wa yabqa untuk wala fasad innaka samiun karim innaka samiun karim innaka samiun karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.